makanan dan minuman khas Betawi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas makanan dan minuman khas Betawi. Banyak sekali makanan dan minuman khas Betawi ini yang erat kaitannya dengan sejarah maupun adat istiadat yang ada. Mau tahu apa aja itu? Ini dia daftarnya. Satu, kerak telur. Nama kerak telur pastinya sudah tidak asing lagi di telingamu. Makanan khas Betawi ini terbuat dari beras ketan putih, telur ayam, dan ebi. Menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah goreng, cabai merah, kelapa sangrai, kencur, merica, jahe, garam, dan gula pasir. Dengan perpaduan bumbu-bumbu tadi, terciptalah rasa gurih pada kerak telur yang membuat ketagihan. Menurut sejarahnya, kerak telur ini muncul secara tidak sengaja, hasil dari percobaan orang-orang Betawi yang tinggal di kawasan Menteng. Orang-orang tersebut memanfaatkan buah kelapa yang dahulu banyak terdapat di Jakarta untuk membuat berbagai macam masakan termasuk kerak telur ini. Makanan ini mulai dijual pada tahun 1970-an di daerah Monas dan kemudian menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang ke Jakarta. 2. Ketoprak. Makanan ini tidak kalah populer dengan kerak telur sebagai makanan khas Betawi. Sebut saja ketoprak. Biasanya ketoprak berisi ketupat, bihun, tahu, toge, timun, dan telur rebus yang disiram menggunakan saus kacang dan kecap manis. Kerupuk atau emping sering dijadikan sebagai pelengkap. 3. Soto Betawi. Jakarta memiliki soto khasnya sendiri, seperti beberapa kota lainnya di Indonesia. Namanya adalah soto Betawi. Soto Betawi menggunakan jeroan seperti halnya soto Madura dan soto sulung. Tidak lupa juga daging sapi sebagai bahan campuran pada soto Betawi. Kuah soto Betawi sendiri beda dengan soto khas dari kota-kota lainnya, yaitu menggunakan campuran santan serta susu. Nah, di kuahnya itulah ciri khas yang paling menonjol dari soto Betawi. 4. Soto Tangkar. Selain soto Betawi, Jakarta juga memiliki soto tangkar. Tangkar sendiri merupakan sebutan untuk iga sapi di zaman penjajahan Belanda. Yang berbeda dengan soto Betawi adalah soto tangkar menggunakan santan yang dicampur dengan kunyit dan cabai sehingga warnanya menjadi kuning kemerahan. Konon katanya, soto tangkar ini merupakan soto yang dinikmati oleh kalangan kelas bawah pada zaman Belanda. Itu dikarenakan tulang iga yang dijadikan sebagai bahan utamanya. 5. Nasi uduk Betawi. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan makanan yang satu ini. Bahkan di kota-kota selain Jakarta, sudah banyak tempat-tempat yang menjajakan nasi uduk. Di internet pun, kamu juga dapat dengan mudah menemukan resep cara membuat nasi uduk. Nasi uduk merupakan nasi yang dikukus dengan santan sehingga menghasilkan rasa yang gurih. Biasanya, nasi uduk dihidangkan dengan telur dadar, emping goreng, tahu goreng, abon, kering tempe, bawang goreng, ayam goreng, serta timun dan sambal sebagai pelengkap. 6. Laksa Betawi. Laksa merupakan makanan sejenis mie yang berasal dari budaya Peranakan. Nama laksa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya banyak. Betawi punya laksa khasnya yang bernama laksa Betawi. Laksa Betawi terdiri dari bihun, telur rebus, ayam, udang, tauge, serta kuah yang menggunakan santan. Biasanya, laksa ditambahi irisan daun jeruk nipis untuk menambah cita rasa sedikit asam pada kuahnya.
Di Jakarta sendiri, makanan ini biasanya dijual oleh pedagang-pedagang gerobak yang berkeliling atau mangkal di pinggir jalan. Nah, sekarang kita beralih ke minuman. 7. Es selendang mayang. Betawi punya minuman khas yang bernama selendang mayang. Nama selendang mayang diambil dari selendang yang berwarna-warni yang digambarkan pada kue selendang mayang. Kata mayang sendiri ditujukan pada makna manis dan kenyal minuman ini. Minuman ini berisi kue yang mirip seperti kue lapis kanji. Kuahnya menggunakan air santan yang dicampur dengan gula merah cair, dan tidak lupa tambahan es untuk menambah kesegaran dari es selendang mayang ini. 8. Es goyang. Jajanan yang satu ini menjadi favorit bagi anak-anak sekolah. Es ini terbuat dari santan, gula, dan tepung kue. Es goyang dijual menggunakan gerobak yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tapi juga berfungsi untuk membuat es goyang itu sendiri. Dinamakan es goyang karena pembuatan es ini adalah dengan cara menggoyang-goyangkan gerobaknya. Adonan es yang masih cair dituang ke dalam cetakan es, kemudian digoyang-goyangkan beberapa kali sampai adonan es menjadi keras. 9. Bir pletok. Bir pletok merupakan minuman khas masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial Belanda. Dibuat dari godokan 13 macam rempah, yakni jahe, jahe merah, serai, kunyit, kayu secang, kayu manis, lada hitam, daun pandan, daun jeruk, biji pala, kapulaga, kembang lawang, serta cengkeh ditambah gula dan garam. Lantaran banyak sekali pengrajin yang mampu memproduksi bir pletok, maka tidak ada yang bisa mengklaim bahwa buatan salah satu pengrajin adalah yang asli. Seiring perkembangan zaman dan perubahan cuaca, tiap pengrajin ada yang menggunakan ke-13 macam rempah tadi, ada juga yang tidak. Bahkan ada beberapa pengrajin bir pletok yang menggunakan cabai arai atau cabai Jawa sebagai salah satu bahan baku yang digunakan. Sementara terkait penggunaan pemanis, ada juga yang menggunakan gula pasir, gula aren, atau madu hutan. Namun biasanya, agar harga jual bisa dijangkau masyarakat kebanyakan dan ekonomis, biasanya para pengrajin menggunakan gula pasir. Sementara untuk mengejar khasiat, digunakan gula aren atau madu hutan. Bir pletok yang dimaniskan dengan gula aren berkhasiat mengobati asma, diabetes, darah tinggi, asam urat, MAH, asam lambung, kolesterol, lemah syahwat, menghambat pertumbuhan sel kanker, nyeri haid, bahkan kecanduan narkoba. Khasiat ini lantaran bahan baku yang digunakan tak melibatkan bahan kimia, apalagi pengawet sedikit pun. Roti buaya. Roti yang satu ini biasanya dijadikan sebagai hantaran. Dihadirkan pada upacara pernikahan dan kenduri tradisional Betawi. Teksturnya sama seperti roti manis pada umumnya, namun berbentuk buaya. Roti ini sering ada pada acara pernikahan karena dipercaya sebagai lambang kesetiaan. Filosofinya, buaya merupakan hewan setia yang hanya kawin dengan satu pasangan saja. Dodol Betawi. Tidak hanya Garut, Betawi juga punya dodol khasnya sendiri yang bernama dodol Betawi. Dodol Betawi memiliki warna hitam kecoklatan. Terdapat beberapa rasa dari dodol Betawi, seperti ketan hitam, ketan putih, dan durian. Dodol Betawi dibuat menggunakan ketan, santan, gula merah, dan gula pasir, dengan dimasak di atas tungku kayu bakar sampai 8 jam lamanya. Jajanan yang satu ini sering disajikan saat Idul Fitri. Bentuknya kecil, memanjang, dan dipotong tipis-tipis saat disajikan, sehingga menghasilkan bentuk bulat kecil-kecil. Kue cucur.
Kue cucur sebenarnya merupakan kue internasional yang juga ada di negara lain, seperti kuih cucur di Malaysia dan Khanom Pakua di Thailand. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kamu juga bisa dengan mudah menemukannya di pasar-pasar tradisional. Versi populer dari kue cucur di Indonesia adalah kue cucur versi Betawi. Kue ini terbuat dari bahan utama beras dan gula aren. Diolah dengan cara digoreng. Di Jakarta sendiri, kue cucur sering dihidangkan pada acara-acara adat. Sayur besan. Sayur yang satu ini merupakan sayuran khas Betawi yang sudah mulai langka, karena bahan yang digunakan untuk membuat sayur ini susah untuk didapatkan. Sayur ini identik dengan acara besanan atau pernikahan. Itulah kenapa sayur ini dinamakan sayur besan, yang berasal dari kata besanan. Bahan utama pada sayur ini adalah terubuk. Terubuk termasuk dalam jenis bunga, dan bentuknya sama seperti tanaman tebu. Mungkin masih banyak yang tidak mengetahui kalau terubuk atau bunga tebu ini ternyata bisa dijadikan sayur. Tanaman yang bernama Latin Saccharum edul Haskell ini meskipun termasuk ke dalam jenis bunga, tapi bentuknya sama dengan tanaman tebu. Di beberapa daerah, terubuk dikenal dengan nama tiu endog atau terubus. Gabus pucung. Salah satu makanan khas Betawi yang kian hari kian langka adalah sayur gabus pucung. Sayur gabus pucung adalah sajian ikan berkuah khas Betawi dengan kuah hitam yang mirip seperti kuah rawon. Pucung sebenarnya adalah bahasa Betawi dari kluwak. Jadi, sayur gabus pucung merupakan sayur ikan gabus dengan kuah kluwak. Rasanya asam menyegarkan dan gurih dengan cita rasa kluwak yang khas. Nah, pemirsa, demikian pembahasan tentang makanan serta minuman khas Betawi. Yang saya yakin sebenarnya masih banyak lagi yang belum disebutkan. Jika kamu ada tambahan makanan yang lainnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan dibagikan, oke?